Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. NKRI. Pancasila. MLB. Sukses, sukses, berkah. MLB. Sukses, sukses, berkah. MLB. Sukses, sukses, berkah. Ketua Panitia Pramuktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama atau MLB NU menyebut 30 kiai besar sudah siap memilih calon Rais Am dan Ketua PBNU yang baru. Jelang pelaksanaan Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama, berbagai persiapan telah dan sedang dilakukan oleh Presidium MLB NU. Ketua Panitia Pra-MLB Maftuh menyebut sejumlah rangkaian persiapan sudah dimulai sejak hari Selasa tanggal 17 Desember hingga Sabtu 21 Desember 2024. Salah satu agenda yang telah rampung adalah menyebarkan undangan dan sowan ke 30 kiai besar yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Para kiai sepuh itu disebut menyatakan kesiapannya hadir dan akan menjadi Ahlul Hali wal Akdi yang akan memilih Rais Am dan Ketua PBNU yang baru. Sebagaimana Ketua Umum yang memenuhi syarat-syarat yang kriteria yang beliau ajukan nanti, artinya sangat memenuhi syarat. Karena syarat forum itu kan 50% plus 1. Artinya ketika 32 ini sudah hampir 90%. Wilayah se-Indonesia telah sowan-sowan ke masyayikh Jawa Timur. Kesimpulan umum bahwa para masyayikh merestui gerakan diniyah yang tulus untuk menjaga persatuan dan memperbaiki organisasi. B. Dilakukan secara ADART NU dan Hitoh NU. Berakhlakul karim sesepuh Nahdlatul Ulama. Poin-poin yang dilaksanakan di MLB saat ini adalah pertama meminta Gus Ipul atau Dr. Andes Haji Saifullah Yusuf untuk mundur dari jabatan sebagai Sekretaris Jenderal PBNU agar beliau fokus untuk menjadi Menteri Sosial. Saya pastikan bahwa sekarang NU lagi solid-solidnya gitu. Mulai dari cabang wilayah, jadi nggak ada satupun yang menginginkan muktamar di luar muktamar yang sudah direncanakan. Dan tidak ada pernah sejarahnya MLB di lingkungan NU berhasil. MLB mengajak warga NU untuk saling menasihati. Nilai utama NU di dalam jiwa dan kepribadian pemimpin dan jaga internal PBNU saat ini minus ketua umum yang berkualitas secara keilmuan dan teruji dari pengalaman. Poin ini ada catatan nama-nama tidak arwah jamiah serta sepenuhnya domain pilihan usulan di Lampung minus Rais Am saat ini bahwa dalam ART-NU terutama alamah berwibawa dan sanakannya MLB NU. Siapa kita? NU. NKRI. Pancasila. Kemudian yang kedua, para delegasi NU se-Indonesia sudah sowan ke para masyayikh yang ada di Jawa Timur meminta nasihat dan saran. Yang ketiga bahwa pra-MLB NU ini agar kita menjalin cinta kasih, sayang, rukun, bersatu, keunggulan pribadi, dan tidak menjadi konflik. Poin 4, diusulkan paling cepat bulan Januari 2020 dasar kalender Hijriah maupun Masihiyah dan paling akhir bulan Syawal meminta Dr. Andes Haji Saifullah Yusuf di NU agar fokus menjadi Menteri Sosial sebagai komitmen dan menjaga integritas organisasi. Artinya ini perintah dari para masyayikh. Yang keempat, Forum Pra-MLB menginventarisir nama Ahlul Halli wal Akdi yang secara rahasia nanti diusulkan oleh PW dan PCNU, juga PCI-NU yang se-Indonesia dan di dunia. Yang kelima, pelaksanaan Muktamar Pra-MLB insya Allah paling cepat di bulan Januari, selambat-lambatnya adalah bulan Syawal. Rangkaian kegiatan Pramuktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama atau MLB-NU yang digelar Presidium Penyelamat Organisasi dan Panitia Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama atau PO dan MLB-NU
telah rampung dilaksanakan di Surabaya, Jombang, 17–21 Desember 2024. Ketua Panitia Pelaksana Pra-MLB NU, Kiai Mas Maftuh mengatakan, Pra-MLB itu menyimpulkan bahwa kepemimpinan PBNU Rois Am, Miftahul Akhyar, dan Ketua Umum Yahya Khalil Stakuf tidak dalam kondisi baik-baik saja. Tidak dalam kondisi baik-baik saja dan tidak sehat, justru mewariskan konflik berjamaah di daerah dan meluas, kata Kiai Mas Maftuh dalam keterangannya Sabtu 21 Desember 2024. Ia menyebut Forum Pra-MLB NU menilai kinerja PBNU berada di luar garis yang ditentukan, bahkan cenderung melenceng, yang dikhawatirkan menyebabkan NU kehilangan jiwa atau ruh dan jati diri serta kepribadiannya. Presidium dan para delegasi NU wilayah se-Indonesia telah sowan ke Masyayikh Jawa Timur 19–20 Desember 2024. Hasilnya, para kiai sepuh itu disebut mendukung langkah MLB NU ini dengan sejumlah syarat. Kesimpulan umum bahwa para masyayikh merestui MLB dengan syarat diniati yang tulus untuk menjaga persatuan, kekompakan, ukhuwah nahdiyah, dan memperbaiki organisasi, ucapnya. Berikutnya, masyayikh diklaim menyetujui MLB NU ini asal dilakukan secara konstitusional berlandaskan Qanun Asasi, ADART NU, dan Khitah NU, serta berakhlakul karimah, juga saling menghargai dan menghormati. Berikutnya, Presidium diminta selalu berkonsultasi dan meminta nasihat kepada sesepuh NU. Lebih lanjut, forum ini pun diminta untuk mengajak warga NU untuk saling menasehati dalam rangka perbaikan terhadap para pemimpin, mengembalikan nilai-nilai utama NU di dalam jiwa dan kepribadian pemimpin dan jajaran pengurus NU, yakni cinta, kasih sayang, rukun, bersatu, dan keunggulan pribadi. Karena nilai-nilai itu merupakan perintah, nasihat, sekaligus wasiat dari Muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama, ujarnya. Forum Pra-MLB juga telah menginventarisir nama-nama tokoh kiai calon anggota Ahlul Halli wal Aqdi atau AHWA dan calon ketua umum PBNU baru yang nantinya akan diusulkan dalam forum MLB. AHWA yang diusulkan adalah Masyayikh AHWA di Muktamar ke-34 NU di Lampung minus Rois Am saat ini. Ditambah beberapa masyayikh yang memenuhi kriteria AHWA dalam ART-NU, terutama alamah, berwibawa, dan memiliki keagungan akhlak sohibul makom, kata dia. Sementara untuk calon ketua umum, ada beberapa nama dari internal PBNU saat ini, serta beberapa ketua PWNU dan kader NU yang berkualitas secara keilmuan dan teruji dari pengalamannya berorganisasi, kecuali ketua umum saat ini, tambahnya. Namun kata Kiai Mas Maftuh, nama-nama itu tidak mereka sebutkan demi etika dan marwah jamiyah, serta sepenuhnya jadi domain pilihan usulan PWNU PCNU se-Indonesia, serta PCINU secara tertutup dalam MLB nanti. Karenanya nama-nama tersebut akan langsung disosialisasikan kepada PWNU, PCNU se-Indonesia, dan PCINU, beserta penggalangan usulan dilaksanakannya MLBNU, ucapnya. Sementara itu, waktu pelaksanaan MLBNU diusulkan paling cepat bulan Januari 2025, bertepatan dengan Harlah NU berdasar kalender Hijriah maupun Masehi, dan selambat-lambatnya bulan Syawal tahun 1446 Hijriah. Ada 5 daerah yang diusulkan menjadi tempat penyelenggaraan MLBNU, yakni Surabaya, Bangkalan,
Jombang, Semarang, Cirebon, Daerah Istimewa Yogyakarta, katanya. Forum pra-MLB telah menyiapkan rumusan strategi dan metode dalam mengkonsolidasikan usulan MLB dari PWNU-PCNU se-Indonesia serta PCINU dengan prinsip aman, nyaman, dan rahasia. Hal itu, kata dia, memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ARTNU pasal 74 ayat 2, sehingga PWNU, PCNU, PCINU tidak merasa khawatir bertindak secara organisatoris mengusulkan MLBNU. Forum pra-MLB menyepakati akan mensosialisasikan hasil-hasil pra-MLB kepada struktur PWNU, PCNU se-Indonesia dan PCINU serta melakukan langkah-langkah konsolidatif di daerah masing-masing dan meyakinkan kepada para pengurus dan tokoh NU agar segera mengusulkan dan mendesak penyelenggaraan MLBNU. Forum pra-MLB memohon doa dan restu serta dukungan dari segenap masyayikh, sesepuh NU, tokoh aktivis, dan warga NU, serta simpatisan masyarakat Indonesia atas ikhtiar untuk menjaga marwah dan kepribadian Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Tidak lain demi tegaknya kedaulatan agama, Jam'iyah, dan bangsa, disertai permohonan maaf bila di dalam proses berikhtiar tersebut menimbulkan ketidaknyamanan. Selain itu, Forum pra-MLBNU juga mendesak Syaifullah Yusuf alias Gus Ipul untuk mundur dari jabatan Sekjen PBNU. Gus Ipul diminta mundur dari jabatan Sekjen PBNU agar fokus terhadap jabatan sebagai Menteri Sosial. Sebagai bentuk pesan moral, meminta Syaifullah Yusuf mundur dari jabatan sebagai Sekjen PBNU agar fokus menjadi Menteri Sosial sebagai komitmen profesionalitas, loyalitas kerja kabinet, dan menjaga integritas organisasi, kata Koordinator Presidium MLBNU, Abdus Salam Sohib alias Gus Salam. Menanggapi itu, Gus Ipul menilai bahwa dirinya tak perlu menanggapi pesan itu, sebab pesan itu tak jelas asal-usulnya. Terlebih, mereka hanya mengaku sebagai Forum pra-MLBNU tanpa mencantumkan identitas sebagai pengurus NU. Karena hanya mengaku itu, ya saya nggak perlu menanggapi, kecuali kalau benar-benar pengurus NU dan dibuktikan dengan surat resmi, kata Gus Ipul. Gus Ipul menambahkan, forum tersebut juga tidak punya hak untuk meminta dirinya mundur dari Sekjen PBNU. Alasannya, mereka tidak mewakili NU dan PBNU. Dia juga menegaskan bahwa pihak yang berhak meminta dirinya mundur hanya pimpinan PBNU resmi, seperti Ketua dan Rois Am. Sementara itu, Ketua Umum PBNU, Yahya Khalil Stakuf alias Gus Yahya mengatakan, meragukan kelompok yang mau menggelar MLBNU tersebut. Sampai sekarang kami masih belum yakin ini beneran atau cuma iseng. Karena nggak ada hujan, nggak ada angin, kok tiba-tiba MLB, kata Gus Yahya kepada awak media di Surabaya, Sabtu 30 November 2024 lalu. Gus Yahya menyatakan bahwa MLBNU bukan aspirasi pengurus wilayah dan pengurus cabang NU se-Indonesia. Karenanya MLBNU dinilai hanya mengganggu integritas PBNU. MLB itu yang melaksanakan siapa? Aspirasinya siapa? Pengurus wilayah seluruh Indonesia jelas tidak mau karena tidak ingin diganggu, kata Gus Yahya. Kemarin dikatakan bahwa sudah mengunjungi atau sowan ke Kiai-Kiai Sepuh dan saya dengar kabar bahwa itu ada restu dari Kiai-Kiai Sepuh. Apakah demikian, Gus? Ya, yang jelas kita kemarin kita bagi tugas ya di berbagai daerah, kita sowan. Tujuan pertama tentu minta doa beliau. Yang namanya NU itu bahkan itu ada di ADRT. Pendiri NU adalah pengasuh pondok pesantren. Ketika kita sudah berulang kali berusaha berkomunikasi dengan struktur tapi tidak berhasil, maka kita kembalikan kepada yang punya NU, yaitu siapa?
kiai-kiai pengasuh pesantren, apalagi kiai sepuh. Nah, kita ke sana minta nasihat, minta arahan beliau, minta doa restu beliau, sekaligus beliau-beliau yang dari luar Jawa ini menyampaikan secara langsung apa yang terjadi sebenarnya. Jadi ini bukan desain kami atau apa, tapi kita fasilitasi beliau-beliau langsung matur. Dan alhamdulillah ya beliau semuanya merasakan bahwa sekarang NU tidak normal, katakan begitu. Rezim PBNU hari ini tidak normal. Ya, dari Kalimantan Selatan sekarang benar ikut rentetan pra MLBNU di Jombang, ya, di betul. Surabaya. Ya betul. Hari ini bagian daripada rentetan acara pra Muktamar MLB yang diselenggarakan di Surabaya, Jawa Timur. Salah satunya hari ini kami mengunjungi yang pertama Mbah Hasbullah, Wahab Hasbullah, kemudian ke sini Mbah Hasim, Mbah Gusdur, dan yang lainnya. Ya, kemarin ada yang ngomong MLB, sayangnya yang ngomong pengangguran. Kalau yang ngomong lebih bermutu begitu ya saya perhatikan beneran. Klausul MLB di ADART Nahdlatul Ulama, saya mohon ini bisa diperbaiki, bila perlu diganti dengan istilah-istilahnya. Presidium Penyelamat Organisasi dan Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama meminta agar Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya dicopot dan diganti. Hal tersebut dibahas dalam fokus group discussion pra Muktamar Luar Biasa NU yang digelar di Surabaya pada Selasa kemarin. Dalam rangkaian pra MLB ini, para peserta mengevaluasi kinerja PBNU selama 3 tahun kepengurusan dan ditemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan Gus Yahya dan jajarannya. Sementara itu Gus Yahya juga diduga sudah melakukan pemecatan banyak pengurus wilayah yang tidak sesuai dengan prosedur. Padahal mereka merupakan tokoh besar NU. Hal itu pun disebut tidak sesuai dengan prosedur. Kita melakukan penilaian selama masa kepengurusan 3 tahun ini di PBNU. Ada beberapa poin-poin yang sudah menjadi catatan kami di dalam forum SJD ini. Ini adalah bagian dari pra MLB itu sendiri, dan sudah memberikan catatan-catatan. Ada beberapa poin-poin kesalahan-kesalahan yang kita anggap itu adalah melanggar ADART. Kalau mau MLB silakan. Saya kan ngelamar pekerjaan biasa, orang ngelamar kerjaan diterima habis itu dipecat, itu kan di mana-mana terjadi. Saya dengar bahwa kemarin para peserta mendatangi kiai-kiai sepuh. Apakah benar dan apa isi dari pertemuan tersebut? Betul. Kemarin teman-teman dari PBNU ada 30 perwakilan itu sowan ke kiai-kiai sepuh, 30 kiai sepuh untuk meminta arahan dauh-dauh beliau untuk apa yang kita lakukan ke depan ini setelah pra MLB. Dan kemarin kita kan juga minta beliau berkenan untuk hadir di acara MLB dan juga bersedia menjadi Ahlul Halli wal Aqdi Ahwa. Pak Rusli Ahmad ini adalah salah satu peserta pra MLBNU, betul? Benar. Bagaimana perasaan Anda ketika berziarah ke Mbah Wahab? Jadi perasaan kita pertama memang merinding kita ya, sebagai generasi penerus, bahwa spirit perjuangan beliau dalam rangka membesarkan Nahdlatul Ulama ini, setelah kita melihat, apalagi kita langsung berdoa di sini meminta keberkahannya, mudah-mudahan spirit ini menjadi muktamar luar biasa Nahdlatul Ulama ini sukses nantinya. Sesuatu yang katanya ilmiah tapi kemudian dibuat narasi ke panggung-panggung yang untuk membenci kelompok. Kata MLB memang akan mudah dan banyak melahirkan bugot-bugot perhancuran. Hasilnya disampaikan oleh Jafar Shadiq, Divisi Hukum dan Advokasi Presidium MLBNU, menilai bahwa Ketua Umum PBNU telah melanggar ADART organisasi. Ini yang akhirnya mendorong perwakilan PBNU se-Indonesia untuk segera menyelenggarakan muktamar luar biasa. Jafar menjelaskan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua Umum PBNU diantaranya adalah adanya upaya membawa organisasi NU ke arah dukungan politik tertentu. Ini dinilai telah menjauhkan organisasi dari akar rumput, yakni warga Nahdliyin. Poin kesalahan yang fatal tentu yang pertama adalah menggiring organisasi ini kepada hal yang bersifat menjauhkan organisasi ini dari akar rumput warga Nahdliyin. Yang kemudian yang kedua, kewajiban PBNU itu adalah menjaga persatuan baik ke dalam maupun keluar. Tapi nyatanya apa yang terjadi? Urusan internal saja ini nggak selesai.
Tapi kalau nggak mau MLB ya tunggu nanti muktamar, cari ketua umum yang lain kalau nggak. Negara kita saja yang sebesar ini. Istilahnya bukan MLB. Kalau kesalahannya itu dilakukan oleh presiden ya di-impeach. Jadi presidennya yang di-impeach. Gus Imam Baihaqi sebagai ketua OC MLBNU. Bagaimana Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin setelah kita sowan-sowan para masayih sepuh di Jawa Timur, minta restu para masayih yang masih hidup, maka hari ini kita minta restu dan sekaligus bertawasul mengambil lagi spirit untuk ziarah ke muassis Nahdlatul Ulama, yaitu pertama ke Mbah Wahab Hasbullah, salah satu inisiator pendirian Nahdlatul Ulama. Ada Kiai Wahono ini dari Batam ya Pak Kiai. Hari ini adalah hari terakhir di mana serangkaian kegiatan pra MLB yang dimulai sejak tanggal 17 yang lalu. Ini serangkaian sesuatu yang memang betul-betul menjadi sesuatu yang memang harap teman-teman ini yang bersama-sama untuk memperjuangkan mengembalikan hitoh NU. Presidium Penyelamat Organisasi atau PO dan Panitia Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama atau MLBNU mengklaim telah mendapatkan dukungan dari 30 kiai sepuh serta 32 pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU se-Indonesia. Hal ini disampaikan Ketua Panitia Pelaksana Pra-MLBNU, Kiai Haji Mas Maftuh di Sidoarjo, Jumat 20 Desember malam. Besok, Presidium akan menutup Pra-MLBNU itu Jombang, Sabtu 21 Desember. Persiapan MLB, alhamdulillah, sudah 100%. Kami sudah melakukan rangkaian Pra-MLB. Mulai hari Selasa kemarin, tanggal 17 Desember 2024, nanti insya Allah diakhiri besok tanggal 21 Desember 2024 di Pondok Denanyar, Jombang. Kata Kiai Mas Maftuh, Jumat 20 Desember. Menurutnya, salah satu agenda yang telah dilakukan dalam rangkaian Pra-MLB ini adalah sowan ke sejumlah kiai sepuh di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Para kiai sepuh ini, sambung Kiai Maftuh, bersedia menjadi ahlul halli wal aqdi yang akan menentukan Rais Am pada MLB mendatang. Tadi pagi itu kita mulai rangkaian, yaitu sowan kiai sepuh. Ada 30 kiai sepuh yang kita sowani di Jatim dan di Jateng. Dan alhamdulillah beliau bersedia nanti untuk berkenan hadir di MLB dan berkenan menjadi ahlul halli wal aqdi untuk memilih ketua umum PBNU dan Rais Am ke depan, ucapnya. Saya dengar bahwa kemarin para peserta mendatangi kiai-kiai sepuh. Apakah benar dan apa isi dari pertemuan tersebut? Betul. Kemarin teman-teman dari PBNU ada 30 perwakilan itu sowan ke kiai-kiai sepuh, 30 kiai sepuh untuk meminta arahan dauh-dauh beliau untuk apa yang kita lakukan ke depan ini setelah Pra-MLB. Dan kemarin kita kan juga minta beliau berkenan untuk hadir di acara MLB dan juga bersedia menjadi ahlul halli wal aqdi ahwa. Ya, baik, artinya bahwa gerakan MLBNU ini mendapat dukungan secara signifikan dari ulama-ulama sepuh atau kiai-kiai sepuh yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Betul sekali, Pak Yusuf. Ya. Isi dari pesan yang sudah dibicarakan itu apa, Gus? Ya, intinya kita harus selalu menjaga ukhuwah ya. Ukhuwah terhadap sesama NU, yang penting kita itu jalan adem ayem dan tidak ada gaduh. Hasilnya disampaikan oleh Jafar Shadiq, Divisi Hukum dan Advokasi Presidium MLBNU, menilai bahwa Ketua Umum PBNU telah melanggar ADART organisasi. Ini yang akhirnya mendorong perwakilan PWNU se-Indonesia untuk segera menyelenggarakan muktamar luar biasa. Ada beberapa poin-poin yang sudah menjadi catatan kami di dalam forum SJD ini adalah bagian dari pra-MLB. Pra-MLB itu sendiri dan sudah memberikan catatan-catatan. Ada beberapa poin-poin kesalahan-kesalahan yang kita anggap itu adalah melanggar ADART. Poin kesalahan yang fatal tentu yang pertama adalah menggiring organisasi ini kepada
hal yang bersifat menjauhkan organisasi ini dari akar rumput warga Nahdien. Yang kemudian yang kedua, kewajiban PBNU itu adalah menjaga persatuan baik ke dalam maupun keluar. Tapi nyatanya apa yang terjadi? Urusan internal saja ini nggak selesai. Gus Imam Baihaqi sebagai Ketua OC MLBNU. Bagaimana Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin setelah kita sowan-sowan para masayih sepuh di Jawa Timur, minta restu para masayih yang masih hidup, maka hari ini kita minta restu dan sekaligus bertawasul mengambil lagi spirit untuk ziarah ke Muassis Nahdlatul Ulama, yaitu pertama ke Mbah Wahab Hasbullah, salah satu inisiator pendirian Nahdlatul Ulama, sehingga gerakan untuk melaksanakan muktamar luar biasa ini tidak salah niat, tidak salah arah, karena kita mengambil spirit perjuangan beliau. Kita kembalikan Nahdlatul Ulama sebagaimana spirit perjuangan para muassis, yaitu untuk nilai-nilai dakwah, nilai-nilai perjuangan, persatuan umat, li'i'la'i kalimatillah, dan seterusnya, terutama adalah untuk khidmah Nahdiyah terhadap bangsa dan negara ini. Kiai Mas Maftu menjelaskan, para kiai tersebut akan menetapkan calon pemimpin baru PBNU berdasarkan kriteria yang nantinya disepakati. Meski begitu, ia tidak merinci nama-nama kiai tersebut. Kita ini kan ingin menjaga kenyamanan beliau-beliau, jelasnya. Saya dengar bahwa akan ada press conference secara signifikan untuk menegaskan kemana arah dan kapan akan diselenggarakannya MLBNU. Betul sekali. Jadi rangkaian hari ini nanti setelah kita ziarah Muassis, kita melakukan pertemuan secara tertutup di Pondok Den Anyar, kemudian kita lakukan konferensi. Ya. Ada Kiai Wahono ini dari Batam ya Pak Kiai. Hari ini adalah hari terakhir di mana serangkaian kegiatan pra MLB yang dimulai sejak tanggal 17 yang lalu. Ini serangkaian sesuatu yang memang betul-betul menjadi sesuatu yang memang harap teman-teman ini yang bersama-sama untuk memperjuangkan mengembalikan ritoh NU yang sebenarnya. Dan ini kita hadir atau ziarah di beliau Mbah Wahab Hasbullah. Kita ini bersama-sama juga ingin bagaimana mewarisi dan juga melihat perjuangan beliau yang senantiasa harus kita perjuangkan, kita jaga, kita dengan kita cara untuk melakukan MLB ini. Baik. Karena ini sudah NU ini sudah agak melenceng dan ini mudah-mudahan menjadi ritoh ini. Baik. Selain dukungan dari para kiai, Kiai Maftuh juga mengklaim sudah ada 32 PBNU yang telah mengkonfirmasi kehadiran mereka dalam MLB nanti. 32 provinsi sudah konfirmasi ke kita untuk hadir. Artinya sangat memenuhi syarat, karena syaratnya quorum itu kan 50% plus 1. Artinya ketika 32 ini sudah hampir 90%, ungkapnya. Kira-kira ini untuk penyelenggaraannya sekitar bulan apa, Gus? Kita pastikan insya Allah kalau tidak ada halangan dan semuanya kan udah siap, ini bulan Januari paling akhir lah. Oh, paling akhir atau paling cepat? Paling cepat bulan Januari. Oh, paling cepat bulan Januari. Januari ini paling cepat. Muktamar luar biasa ini rencananya akan ditutup dengan agenda ziarah ke makam 3 tokoh pendiri NU, yaitu Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Kiai Haji Bisri Sansuri di Jombang. Pagi kita akan ziarah ke makamnya Kiai Wahab Hasbullah, dilanjut ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan ditutup ke Kiai Bisri Sansuri. Dan terakhir kita silaturahmi dengan para kiai secara tertutup di Pondok Den Anyar. Pungkasnya, bagaimana untuk kesiapan infrastruktur dalam penyelenggaraan MLBNU? Sudah 100% kita siap lahir batin. Oh, jadi dari sisi finansial kemudian konsolidasi itu sudah bisa terselenggara itu, Gus? Iya, karena kita ini yang udah menghubungi kita dan siap hadir kan sudah 32 PBNU ya.
Artinya sudah 50 plus 1 gitu. Iya. Oh, ini ada santri Mbah Wahab, Kang Solehin ikut juga dalam rangkaian peserta MLBNU, pra MLBNU. Alhamdulillah, saya sebagai santri Bahrul Ulum Tamak Prajombang, saya merasa bangga dan bersyukur bisa bergabung dengan para ulama perkiai yang ingin terus melanjutkan cita-cita dan perjuangan Mbah Wasfullah sebagai penggerak Nahdlatul Ulama. Ya, ini salah satu cara bahwa sowan ke Mbah Wahab sebagai pendiri NU agar gerakan atau gerak MLBNU ini bisa berjalan dengan lancar, begitu? Ya, betul. Beliau adalah sebagai inisiator, sebagai penggerak dan juga pendiri Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan para ulama perkiai dan saya termasuk di dalamnya hari ini hadir ingin ikut tabarukan melanjutkan cita-cita dan perjuangan beliau agar NU kembali khitoh dan kembali untuk bisa memberikan keteduhan, kesejukan dan bisa memberikan pelayanan kepada umat. MLBNU sendiri rencananya akan digelar Januari 2025 mendatang. Lokasi pelaksanaannya belum ditentukan, namun diperkirakan akan digelar di Surabaya, Bangkalan, atau Cirebon. Bagaimana pesan terhadap NU struktural, kemudian juga NU kultural, Gus? Ya, yang penting kita itu selalu menjaga ukhuwah ya. Ukhuwah, perbedaan itu biasalah. Yang penting kalau waktunya ngopi ya ngopi gitu ya. Kita tetap saudara meskipun ada perbedaan. Sementara itu, Ketua Presidium Penyelamat Organisasi dan Muktamar Luar Biasa NU, PO dan MLBNU, Kiai Haji Abdul Salam Shahib atau biasa dipanggil Gus Salam menegaskan bahwa Presidium telah sowan kepada kiai-kiai sepuh dan telah mendapat restu dari para beliau untuk digelarnya MLBNU ini. Kemarin dikatakan bahwa sudah mengunjungi atau sowan ke kiai-kiai sepuh dan saya dengar kabar bahwa itu ada restu dari kiai-kiai sepuh. Apakah demikian, Gus? Ya, yang jelas kita kemarin kita bagi tugas ya di berbagai daerah kita sowan. Tujuan pertama tentu minta doa beliau. Yang namanya NU itu bahkan itu ada di ADRT. Pendiri NU adalah pengasuh pondok pesantren. Ketika kita sudah berulang kali berusaha berkomunikasi dengan struktur tapi tidak berhasil, maka kita kembalikan kepada yang punya NU, yaitu siapa? Kiai-kiai pengasuh pesantren, apalagi kiai sepuh. Kita ke sana minta nasihat, minta arahan beliau, minta doa restu beliau, sekaligus beliau-beliau yang dari luar Jawa ini menyampaikan secara langsung apa yang terjadi sebenarnya. Jadi ini bukan desain kami atau apa, tapi kita fasilitasi beliau-beliau langsung matur. Pak Rusli Ahmad ini adalah salah satu peserta pra MLBNU, betul? Benar. Bagaimana perasaan Anda ketika berziarah ke Mbah Wahab? Jadi perasaan kita pertama memang merinding kita ya sebagai generasi penerus bahwa spirit perjuangan beliau dalam rangka membesarkan Nahdlatul Ulama ini, setelah kita melihat apalagi kita langsung berdoa di sini meminta keberkahannya, mudah-mudahan spirit ini menjadi muktamar luar biasa Nahdlatul Ulama ini sukses nantinya. Jadi di sini berdoa agar perjuangan beliau akan kita teruskan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh pendiri NU ini. Ya, dari Kalimantan Selatan sekarang benar ikut rentetan pra MLBNU di Jombang, ya, di betul. Surabaya. Ya, betul. Hari ini bagian daripada rentetan acara pra Muktamar MLB yang diselenggarakan di Surabaya, Jawa Timur. Salah satunya hari ini kami mengunjungi yang pertama Mbah Hasbullah, Wahab Hasbullah, kemudian ke sini Mbah Hasim, Mbah Gusdur, dan yang lainnya. Ini bagian daripada rentetan yang perlu kami seri tauladani kepemimpinan beliau untuk mengembangkan Nahdlatul Ulama menjadi organisasi akar rumput dan organisasi yang disayangi, yang diminati oleh masyarakat luas di Indonesia. Oleh karena itu patut kami bersyukur oleh panitia di sini kami dibawa untuk melaksanakan ziarah ini. Ziarah termasuk ini istilahnya ziarah kubra. Kenapa? Karena beberapa makam aulia Allah Ta'ala yang bisa kami kunjungi di sini.
dan kami ucapkan terima kasih kepada panitia MLB. Itu sementara. Ya, baik, bahwa tadi sudah berziarah, kemudian berdoa, dan juga mengambil spirit agar perjuangan Mbah Hasyim itu bisa direfleksikan kembali, begitu? Betul. Gus Salam menegaskan bahwa NU didirikan oleh para pengasuh pondok pesantren, yakni para kiai sepuh ini, dan para perwakilan termasuk para delegasi dari luar Jawa, yang ditugaskan telah menyampaikan secara langsung apa yang terjadi pada NU sekarang ini. Dan alhamdulillah ya beliau semuanya merasakan bahwa sekarang NU tidak normal, katakan begitu. Rezim PBNU hari ini tidak normal. Ada sesuatu yang harus diluruskan begitu? Ya tentu banyak hal ya. Makanya nanti kita akan minta laporan dari semua yang soan-soan seperti apa dakwah-dakwahnya Mas Syahid, kita rangkum, kemudian akan kita jadikan acuan kita di dalam bergerak. Iya. Ini dari mana aja Gus perwakilan-perwakilan Inggris? Ada dari Kalsel, beliau ini dari Riau, beliau dari NTT, ada Bali, ada sudah Sabang Kalteng, Papua udah pulang tadi malam karena pagi ini tidak ada acara. Berapa persen Gus? 90%. Bangka Belitung ya 90% mewakili delegasi WNC Indonesia. Kita ingin siapapun yang memimpin Nahdlatul Ulama ini adalah sesuai dengan pergerakan yang dipimpin oleh Mbah Hasyim. Jangan sampai menyimpang, apalagi keluar dari peraturan perundang-undangan. Ada kita undang-undang yang mengatur, ada ADART, ada peraturan rumah tangganya, dan lain sebagainya. Jangan sampai keluar dari situ, dan jangan dimanfaatkan organisasi ini adalah organisasi masyarakat dan organisasi para ulama. Jangan sampai terjadi organisasi besar di Indonesia ini dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Oke, baik. Nanti akan ada puncak agenda atau puncak acara di dalam rangkaian pra MLBNU. Mungkin ada pesan-pesan khusus Pak Kiai? Kalau pesan khusus itu sudah disetting oleh panitia pelaksana. Bagi kami hanya mengikuti saja, karena kami perwakilan dari daerah. Yang penting ya, baik ya. Ini kita terima sebagai sebuah jalan keluar, kita sukseskan. Iya. Oh iya, baik. Jadi ini bagian daripada salah satu jalan keluar untuk membangun Nahdlatul Ulama. Iya. Dan kita akan patuh kepada yang memimpin sesuai dengan ADART. Gus Salam juga menegaskan optimismenya jika MLBNU dapat digelar dalam waktu dekat, karena adanya dukungan dari para kiai sepuh yang menjadi spirit dan cita-cita bersama warga Nahdien. Artinya bahwa optimis bahwa MLB ini akan digelar dalam waktu dekat, Gus? Tentu kita optimis untuk bisa mengarah ke sana, karena sebenarnya semangat ini sudah dilahirkan oleh semua warga NU. Ya. Dukungan dari Kiai Sepuh itu menjadi sebuah spirit yang meyakinkan bahwa MLBNU ini segera digelar. Menjadi inspirasi kita dan motivasi kita untuk segera merealisasikan cita-cita. Itulah tadi cuplikan Pramuktamar MLB yang dilaksanakan di Surabaya. Persiapan-persiapan yang sudah matang seperti halnya soan ke sesepuh Nahdlatul Ulama dan semacamnya, ini menandakan bahwa memang MLB akan dilaksanakan. Namun di samping itu, Gus Yahya masih belum bisa menerima dan menganggap bahwa usulan digelarnya MLB dianggap sebagai ilegal karena yang merencanakan MLB menurut Gus Yahya bukan dari kepengurusan PBNU. Bagaimana pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih. Selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Minaf wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.